Halo guys, saya di sini untuk menjelaskan apa sih Ramadan itu. Ramadan adalah bulan di mana seluruh umat muslim di dunia melaksanakan puasa 1 bulan penuh biasa. Mengapa umat muslim harus melaksanakan puasa Ramadan? Puasa Ramadan menjadi salah satu rukun Islam. Poin ketiga, maka puasa Ramadan merupakan salah satu tiangnya agama Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang beriman wajib melaksanakannya selama sebulan penuh tiap tahunnya. Apa keistimewaan Ramadan? Banyak sekali keistimewaan bulan Ramadan, diantaranya adalah puasa akan membentuk pribadi-pribadi yang sabar, karena Ramadan adalah bulan pembentukan karakter building umat Islam. Dan puasa itu sendiri adalah setengah dari kesabaran. Bulan penuh rahmat dan ampunan. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, kita bersabar dan menahan diri dari godaan setan untuk berbuat hal buruk. Selain itu, pada bulan Ramadan dibukanya pintu rahmat dan ampunan. Menumbuhkan kepedulian. Pada bulan puasa biasanya orang-orang mukmin berbagi kebahagiaan, seperti makanan, baju untuk lebaran, dan uang THR. Kegiatan-kegiatan positif saat bulan Ramadan. Kegiatan yang biasa dilakukan pada bulan Ramadan diantaranya adalah berbagi takjil di jalanan, masjid-masjid, atau di tempat-tempat ramai, mengundang kerabat dekat atau teman-teman untuk berbuka puasa bersama. Ibadah apa saja sih yang perlu diperbanyak saat bulan puasa? 1. Tadarus Al-Quran. 2. Salat sunnah terutama tarawih. 3. Itikaf, dan lain-lain. Ramadan sudah tiba. Bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan di mana setiap amal dilipat gandakan. Tapi, apakah kita hanya sekedar menahan lapar dan haus? Apa sih sebenarnya makna sejati dari Ramadan? Ternyata ada sebagian orang yang hanya berpuasa tanpa perubahan. Dia akan tetap marah-marah dan juga malas ibadah selama melaksanakan puasa. Namun, ada juga orang yang menjadikan Ramadan sebagai momen untuk transformasi. Dia semakin rajin ibadah, lebih sabar dan juga lebih peduli. Jangan sampai kita hanya sekedar puasa fisik, tapi hati dan akhlak kita tetap sama. Ramadan harus jadi momen perubahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, dari dalil tersebut, pesan utamanya adalah tujuan utama puasa adalah untuk membentuk ketakwaan. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan mengendalikan hawa nafsu, menjaga lisan, serta memperbanyak amal yang baik. Jika kita tetap masih sering marah-marah, mudah tersinggung, atau tetap berbuat maksiat meskipun sedang puasa, apakah kita sudah benar-benar memahami makna dari Ramadan? Coba kita pikirkan, setiap tahun
kita menjalani Ramadan, tapi setelah Ramadan berlalu, apakah ada perubahan dalam diri kita? Apakah kita semakin dekat dengan Allah? Sebelum Ramadan, biasanya malas sholat, jarang baca Al-Quran, dan banyak menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia. Selama Ramadan, mulai bangun malam, lebih banyak membaca Al-Quran, dan juga menjaga lisan. Tapi setelah Ramadan, apakah kita tetap istiqomah atau kembali ke kebiasaan yang lama? Nah, Ramadan itu adalah bulan latihan. Jika kita bisa rajin ibadah saat Ramadan, berarti kita sebenarnya mampu. Tinggal bagaimana kita menjaga kebiasaan baik ini setelah Ramadan berakhir. Ada beberapa amalan yang harus kita maksimalkan selama Ramadan. Apa saja? Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca Al-Quran di bulan ini. Minimal targetkan 1 kali hatam. Jika belum mampu, mulailah dengan 1 halaman per hari. Yang kedua, memperbanyak bersedekah. Sedekah di bulan Ramadan lebih utama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut lebih dermawan di bulan Ramadan dibandingkan bulan lainnya. Bersedekah tidak harus dengan uang, bisa juga dengan tenaga dan kebaikan. Yang ketiga, sholat malam dan juga sholat tarawih. Jangan lewatkan sholat malam, terutama di 10 malam terakhir, karena ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Jangan sampai semua kebiasaan baik yang kita bangun selama Ramadan hilang setelah bulan ini berlalu. Sebelum Ramadan, kita kurang ibadah. Selama Ramadan, kita mulai rajin untuk beribadah. Dan setelah Ramadan, kita harus tetap menjaga kebiasaan baik itu. Ramadan adalah bulan pembelajaran. Apa yang kita latih selama bulan ini harus tetap kita jaga setelahnya. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai titik balik dalam hidup kita. Kita tidak tahu apakah kita masih akan bertemu Ramadan tahun depan. Jadi, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak ada yang jawab ini ya? Oke, saya akan jelaskan. Katanya Pak Ustadz, kalau kita tidak menjawab salam pada orang tersebut, maka kita termasuk golongan pelit dan berdosa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya, yang telah menciptakannya yang sangat sempurna. Semoga rahmat dan salam dikaruniakan kepada Muhammad Rasul Allah, nabinya yang tercinta, juga keluarga dan para sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dakwah tentang membangun akhlak mulia, sebagaimana yang telah diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, hal pertama agar kita mencapai akhlak yang baik adalah tetap menjalin hubungan yang baik kepada orang
orang yang memusuhi kita. Biasanya kita tidak ingin mau menjalin silaturahmi dengan orang yang memusuhi kita. Jangankan dengan musuh, jangankan dengan tetangga, jangankan dengan orang yang suka-suka bergosip kayak ibu-ibu. Dengan kerabat pun kadang-kadang hubungan kita kurang baik. Artinya, melakukan itu tidaklah mudah, sebab membutuhkan sebuah perjuangan dan ketulusan hati yang tinggi, sangat tinggi. Selain itu, berbuat baik kepada orang yang kikir kepada kita juga pekerjaan yang sulit, sangat-sangat sulit. Kita sering menolak untuk memberikan bantuan kepada orang yang jelas-jelas terkenal kikir atau pelit. Menurut pandangan kita, orang yang kikir kepada orang lain jangan diberi bantuan supaya tahu rasa. Bisikan itu yang sering muncul dalam hati kita. Akan tetapi, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tidak demikian. Kepada siapapun dan bagaimanapun orangnya, ketika kita diberi keleluasan untuk berderma, maka kita harus mendermakan harta kita kepada orang tersebut. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang akan menggantikannya. Hal ketiga juga tak kalah sulitnya, yaitu memaafkan orang yang telah jelas-jelas berbuat zalim kepada kita. Sangatlah sulit dilakukan, sangat-sangat sulit dilakukan. Sikap kita biasanya justru terbalik. Kita sering tidak mau memaafkan orang yang telah menyakiti kita, bahkan cenderung ingin membalaskan dendam. Padahal sikap seperti itu bukanlah cermin dari akhlak yang baik. Memaafkan orang lain bukan berarti kita kalah, melainkan kita menunjukkan kebesaran hati kita. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai umat Rasulullah SAW sudah seharusnya kita mengikuti ajaran tersebut. Jika ingin mencapai derajat akhlak yang baik di sisi Allah dan sisi Rasulnya, kita harus berupaya untuk melatih ketiga hal tersebut atas dasar karena Allah, bukan untuk dipuji orang lain. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita, dimulai dengan memperbaiki akhlak diri kita sendiri dan memaafkan orang lain agar kita termaafkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadirin dan hadirin yang berbahagia, demikianlah ceramah singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi hadirin yang hadir di sini. Wabila taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.